Shalom. Hari ini Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025 adalah puncak acara seluruh pesta sukacita kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita umat yang percaya beriman mensyukuri besarnya kasih Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Maka dari itu kami seluruh perkenalan gereja kita mengucapkan selamat hari Natal bagi jemaat sekalian. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Sebagai wujud sukacita kita dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus di hari ini, mari kita saling bersalaman dengan sesama jemaat dengan penuh damai dan sukacita. Silakan dengan salaman, kiri kananmu tolong salam sebagai sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus.
Jagalah perilaku agar tidak merendahkan harga dirimu sendiri dan juga harga diri keluargamu. Apakah engkau telah melakukan semua itu? Hai kaum pria, firman Tuhan berkata, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, pimpinlah rumah tanggamu dengan benar, jangan serong jalan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang bebas bersama di bawah pemerintahan
Indonesia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lamin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, coba membayangkan situasi yang ada pada saat itu. Atau kita bayangkan bersama, kira-kira bagaimana keadaan yang ada di Yudea atau Betlehem. Ya, kebetulan kami dari kampung. Saya tidak tahu apa kalian ada di kota Siborong, asal Opung atau Papa atau di Tantu. Kalau Natalan itu kita sudah melihat ramai, karena orang-orang atau perantau dari kampung, dari kota Jakarta sudah tiba di Siborong atau di kota Tantu. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan atau ramainya pasar, ramainya toko-toko kecil yang ada di sana. Sekarang boleh kita bayangkan lagi, saudara-saudara, ketika Betlehem di sana sini ada hiruk-pikuk para perantau dari daerah yang beraneka ragam. Mungkin satu dengan yang lain tidak saling kenal, dengan wajah-wajah baru, gaya yang baru, situasi yang baru. Karena mungkin saking ramainya, boleh perhatian satu dengan yang lain kurang. Boleh kita bayangkan ketika kita berdesakan di kereta api, tidak peduli di sana yang menggendong anak, yang hamil, atau anak-anak, atau yang lansia. Yang penting kita selamat. Namun kita sering bersyukur, saya mungkin tidak terlalu tua dibandingkan dengan anak pasar ini di sini. Tapi ketika di kereta api masih sering dipersilakan untuk menduduki tempat duduk yang prioritas. Ya, kita lihat di sana ada. Tetapi saudara-saudara, ketika Maria dan Yesus berada di kota Betlehem di Yudea, ketika posisi Maria yang sedang hamil tua bersama Yesus di tengah keramaian kota, di tengah keramaian desa, adakah yang mempersilahkan Maria, membuat tempat untuk Maria singgah atau untuk beristirahat? Tetapi di keadaan ini, ketika Maria bersalin di kandang domba, itu mengatakan bahwa tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada kesempatan di rumah-rumah mewah, di rumah-rumah nyaman bagi Maria dan Yusuf untuk bersalin. Hal ini dikatakan dalam ayat 7 yang lain.
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika orang yang menginap di situ, ketika orang yang punya penginapan, adakah rasa empatinya? Adakah rasa simpatinya? Situasinya mengatakan tidak ada. Tidak ada. Akhirnya Maria melahirkan di kandang domba. Secara tidak sengaja, sesungguhnya dalam ketidaktahuan, sesungguhnya para gembala yang mendapat keberkatan karena seorang raja di atas segala raja, karena seorang Tuhan di atas segala Tuhan lahir di antara mereka, datang tiba di dalam kehidupan mereka yang tidak berdaya, yang tidak dipandang, yang tidak diperhitungkan, para penggembala domba. Sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan topik pada saat ini adalah kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus dalam hati kita, kelahiran Yesus di ujung tahun 2025 ini. Coba Anda bayangkan. Mari kita renungkan bersama. Kira-kira di mana posisi kita? Apakah orang-orang yang hiruk-pikuk, yang memiliki penginapan yang mewah, memiliki penginapan yang nyaman, memiliki tempat tinggal yang nyaman? Atau sebaliknya, para penggembala yang hidup dalam kehidupan situasi yang tidak nyaman, bau yang kotor, rasa benar karena lingkungan satu dengan yang lain. Ini menjadi renungan kita, saudara-saudara, di perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kita pada saat ini. Di mana kita? Rumahmu yang bagaimana? Rumah hatimu bagaimana menyambut Yesus? Rumah hatimu bagaimana menyambut Kristus yang hadir ini? Apakah Anda, apakah kamu menolak dengan menutup, mengatakan cukup karena penginapan hatiku sudah tertutup, penginapan hatiku sudah tertutup, tidak perlu lagi, tidak perlu lagi? Atau sebaliknya, dengan tangan terbuka, rumah terbuka, kandang terbuka, kandang domba, hati yang kotor, perasaan yang tidak nyaman. Maukah Anda dan bersediakah menyambut Kristus yang lahir itu? Dua fakta kehidupan pada saat kelahiran Yesus, dan ini juga menjadi fakta kehidupan kita, fakta kehidupanmu pada saat ini. Lihatlah hatimu yang terdalam, periksalah hatimu yang terdalam. Rumah yang mana, tempat yang mana yang kamu sediakan untuk kelahiran Tuhan Yesus? Tempat yang bagaimana kita sediakan untuk Tuhan Yesus? Rasa nyaman, rasa jalan kemewahan, atau dalam hidup kesederhanaan, hidup dalam ketidakberdayaan, hidup dalam keprihatinan, tetapi justru Yesus ada di sana. Yesus mau lahir di tempat ini. Yesus mau lahir di hatimu, sebagaimana para
penggembala domba yang tidak bersih, yang tidak seindah pakaian yang kita pakai. Mungkin hati kita berbanding terbalik dengan apa yang kita pakai. Mungkin kita boleh memakai baju yang indah, mungkin kita boleh memakai aksesoris yang indah, tetapi adakah berbanding dengan hati kita? Adakah hati kita berbeda dengan keindahan pakaian kita, dengan keindahan hati kita? Apapun itu sekarang, apapun rumah yang kita persiapkan untuk Tuhan Yesus, tapi hari ini Tuhan mau mengatakan, terimalah Yesus lahir di hati. Terimalah Yesus lahir di dalam roh. Terimalah Yesus, Raja di atas segala raja itu, lahir dalam kehidupan. Maka Dia akan membantu, maka Dia akan memberkati, maka Dia akan menuntun untuk jalan yang lebih baik, untuk jalan yang lebih indah, sebagaimana para orang Majus. Roh Tuhan menuntun mereka untuk melihat raja itu dengan tanda dari surga. Ketika kita membuka hati kita, bersedia menerimanya, Dia akan menuntun langkah kita. Terkhusus saudara-saudara, ketika kita akan melewati tahun 2025, untuk beberapa hari kita akan memasuki tahun 2026. Persiapan bagaimana hati kita ketika saudara mengundang Yesus hadir di dalam hati, Dia akan menuntunmu, mengarahkan memasuki tahun yang baru yang telah bersedia di depan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa, periksalah hati kami sebagai rumah untuk kelahiran Yesus. Bagaimana kami membuka hati kami untuk Tuhan? Apakah kami akan berkata sudah tertutup, seperti yang memiliki penginapan yang ada di Bethlehem, atau seperti kandang domba dengan segala keadaannya membuka diri untuk Tuhan Yesus Raja kami yang lahir? Bapa, periksalah hati kami sebagai rumah kudus, tempat kelahiran Bapa. Hadirlah Tuhan di hati kami. Kami buka hati kami untuk-Mu Yesus. Kami buka kehidupan kami untuk-Mu Yesus. Lahirlah Tuhan di hati kami. Dengan kelahiran Bapa akan menguatkan kami, memberi keyakinan, menuntun kami melewati tahun 2025. Apapun yang terjadi, suka dan duka, Tuhan akan menolong kami untuk memasuki tahun baru, tahun 2026 yang telah tersedia di depan kami. Kelahiran Yesus menguatkan kami, memberi kepastian kepada kami, sebagaimana Tuhan memelihara, menjaga Maria dan Yesus hingga sampai di kota Bethlehem. Demikian kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Immanuel, dalam perjalanan kami pribadi lepas. Berkati semua umat-Mu Bapa yang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan, yang memberi kesukaan yang besar kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berkeluh kesah Tuhan akan tolong, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan.
terkhusus kami berdua Bapak, untuk semua anak-anak kepunyaan. Jika dalam akhir tahun 2025 itu, harapan-harapan dan permohonan yang Tuhan belum nyata sebagaimana yang mereka inginkan, aminkan umat-Mu Bapak, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Tuhan dengarkan permohonan umat-Mu. Tuhan dengarkan ratapan hati. Tuhan akan berbaik hati, sebagaimana berbaik hati kepada para penggembala domba ketika Tuhan mau hadir di tengah-tengah mereka. Demikian Tuhan akan hadir dalam kehidupan kami, mendengarkan semua keluh kesah kami, mendengarkan sukacita dan ratapan kami. Terima kasih Tuhan ya Tuhan. Tutup mulut umat-Mu dengan darah kasihan, supaya tidak satu roh jahat yang berkuasa atas tubuh dan otak. Kepada-Mu Bapa pujian, syukur, hormat dan kemuliaan dalam nama Yesus yang kami rayakan kelahiran pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak tersalah. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada Anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan bagi-Mu, sebagai upah pengorbanan-Mu dalam penderitaan dan kesengsaraan yang membebaskan kami, agar kami menjadi milik-Mu dan Tuhan menjadi milik kami. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, selanjutnya kita akan adakan sakramen perjamuan kudus bagi saudara-saudara kita yang sesuai dengan aturan gereja kita berkenan untuk menerimanya. Saudara-saudara kami yang belum menerima penentuan sini belum diperkenankan untuk mengikuti acara perjamuan kudus tersebut. Untuk sementara beberapa menit untuk istirahat, lalu akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus.
sebab itu sebelum kita memulai, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat itu dimulai. Dan tidak kena suku siasat gereja. Oleh sebab itu kita akan memulai dengan bernyanyi. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing agar kami percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun di antara kita yang kena hukuman Allah. Oleh sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kami layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosa. Jika demikian, jawablah dengan ya. Keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian?
Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setiamu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan kamu. Sekarang marilah lihat dan nikmatilah berkat pemberian Allah. Silakan untuk datang jemaat maju ke depan. Amin.
Kita bernyanyi, sambil kita bernyanyi, maka kita menentukan berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatimu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.